Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nabila Tuzahra dengan nomor induk mahasiswa 20106310500085, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri yang diampu oleh Ibu Atin Warmi, MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi turunan aljabar dan pengaplikasiannya. Baik, mungkin langsung saja masuk ke materinya. Di zaman yang canggih ini, kalian pasti tahu kan, alat transportasi yang biasa digunain oleh sebagian besar orang buat berpergian ke luar negeri. Yap, pesawat. Seperti yang kita ketahui, model pesawat ini dibuat menyerupai seekor burung. Namun, ternyata ada konsep yang lebih penting loh dari sekadar itu, yaitu menggunakan konsep turunan. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan turunan itu? Turunan fungsi ialah gradien garis singgung dari fungsi tersebut. Dapat juga dinotasikan sebagai f aksen x. Rumus dari turunan fungsi itu ada dua. Rumus yang pertama yaitu limit h mendekati 0, f dikali x plus h min fx per h. Sedangkan rumus yang kedua yaitu fx sama dengan a pangkat n menjadi f aksen x sama dengan n dikali a pangkat n dikurang 1. Baik, mungkin langsung saja ya untuk memahami rumus-rumus dari turunan fungsi. Kita akan mencoba contoh soal. Kita coba dulu contoh soal yang pertama, yaitu limit h mendekati 0, f dikali x plus h dikurang fx per h. Di sini contoh soalnya yaitu fx sama dengan 3x. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita akan mensubstitusi angka 3 ini di dalam f, dan x-nya kita tetapkan, dan h-nya juga ditetapkan seperti ini saja. Lalu kita akan mengganti fx menjadi 3x. Maka hasilnya adalah limit h mendekati 0, 3 dikali x plus h dikurang 3x per h. Nah, kita akan mengalihkan angka 3 ini dengan x dan mengalihkan angka 3 ini dengan h. Hasilnya menjadi limit h mendekati 0, 3x min 3h dikurang 3x per h. Karena angka 3x ini dengan angka 3x ini dia sejenis, maka kita akan mengoperasikannya menjadi 3x dikurang 3x, yaitu hasilnya 0. Berarti di sini sisa limit h mendekati 0, 3h per h. Nah, karena tadi h-nya kita biarkan begini saja, tidak diapa-apakan, maka hasil dari turunan 3x itu ialah 3. Berikutnya, untuk rumus yang kedua, yaitu fx sama dengan a pangkat n menjadi f aksen x sama dengan n dikali a pangkat n min 1. Nah, di sini contoh soalnya yaitu fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 12. Maka kita akan menurunkan angka 2 ini di depan huruf x, dan angka 7 ini kita hilangkan x-nya. Dan pangkat 2 dari x ini kita akan kurangkan 1 menjadi 2 kurang 1, yaitu x pangkat 1. Nah, hasilnya yaitu 2x plus 7 ditambah 0. Nah, karena tadi turunan dari 12 adalah 0, maka nilai turunan dari fungsi x pangkat 2 ditambah 7x tambah 12 hasilnya ialah 2x plus 7. Setelah kita mengetahui rumus dari turunan fungsi secara umum, ternyata masih banyak loh rumus turunan fungsi lainnya untuk mencari turunan fungsi aljabar. Contohnya bisa kita lihat pada layar. Nah, rumus-rumus fungsi tersebut saling berbeda antara satu sama lain karena mengikuti bentuk persamaan dari fungsinya. Mungkin di lain kesempatan kita akan mencoba satu persatu rumus-rumus dari turunan fungsi tersebut. Namun untuk saat ini kita akan langsung masuk pada pengaplikasian fungsinya berupa fungsi naik dan juga fungsi turun.
Salah satu penerapan turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dalam sebuah karaval. Contohnya seperti wahana yang satu ini. Kalau pada roller coaster ini menggambarkan sebuah kurva dari turunan fungsi. Contohnya yaitu fungsi turun dan juga fungsi naik. Nah, mengapa dikatakan fungsi turun? Ini dikatakan fungsi turun karena nilai f aksen x kurang dari 0. Sehingga mengakibatkan gradien menurun ke arah kanan. Sedangkan pada fungsi naik, nilai f aksen x lebih dari 0, sehingga mengakibatkan gradien garis singgung tersebut menaik ke arah kanan. Baik, mungkin supaya lebih paham, kita akan mencoba dengan menggunakan contoh soal. Di sini kita lihat contoh soalnya, yaitu diketahui Y sama dengan X dikali X min 3 pangkat 2. Tentukan titik stasionernya dan interval fungsi naik atau turun. Penyelesaiannya yaitu langkah yang pertama kita akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari turunan f aksen x kemudian disamakan dengan 0 menjadi f aksen x sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini fx-nya yaitu x dikali x min 3 dipangkatkan 2. Maka kita akan tulis di sini fx sama dengan x dikali x min 3 pangkat 2. Setelah itu kita akan mencari nilai turunannya, tetapi karena bentuk dari fungsinya seperti ini, kita akan menjabarkan terlebih dahulu, yaitu dengan mempangkatkan x min 3 terlebih dahulu. Nah, seperti ini jadi hasilnya. Kita akan menjabarkan nilai x min 3 dikali x min 3 dengan cara x dikali x dan x dikali min 3 serta min 3 dikali x dan min 3 dikali min 3. Maka kita akan peroleh hasilnya seperti ini, yaitu fx sama dengan x dikali x pangkat 2 dikurang 6x plus 9. Setelah itu kita akan mengalihkan nilai x yang di luar dengan unsur-unsur yang ada di dalam, yaitu x dikali x pangkat 2 dan x dikali min 6x dan juga x dikali 9. Maka hasilnya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 9x. Maka kita dapatkan ini nilai fx-nya. Nah, tadi kan yang kita cari yaitu turunan dari fx. Sekarang kita akan menurunkan nilai fx-nya menjadi angka 3 yang di pangkat x ini kita turunkan ke depan x-nya menjadi 3x, dan pangkatnya ini kita kurangkan dengan 1, yaitu menjadi 3x pangkat 2. Begitu juga dengan yang 6x pangkat 2, kita akan mengalihkan nilai 2-nya ini dengan 6 dan 2-nya ini kita kurangkan dengan 1. Begitu juga dengan 9, maka turunan dari 9x itu menjadi 9. Hasilnya f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 min 12x ditambah 9. Ini adalah nilai dari nilai dari turunan fungsi fx. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai f aksen x sama dengan 0, yaitu kita turunkan terlebih dahulu di sini 3x pangkat 2 min 12x ditambah 9 sama dengan 0. Karena di sini merupakan bilangan dengan kelipatan 3, maka kita akan membagi seluruh unsur yang ada di sini dengan angka 3, yaitu menjadi x pangkat 2 min 4x plus 3 sama dengan 0. Karena tadi bilangan yang di atas kita sudah bagi dengan angka 3. Nah, setelah ini kita akan memfaktorkan nilai dari x pangkat 2 min 4x tambah 3 menjadi x min 3 dikali x min 1 sama dengan 0. Nah, maka dari nilai ini kita akan mendapatkan x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai x ini, kita akan membuat sebuah garis bilangan
dengan titiknya ada di angka 1 dan juga angka 3. Nah, setelah ini kita akan mencari fungsi naik atau fungsi turunnya. Nah, karena di depan angka 1 ini ada 0, maka kita akan mencari X-nya sama dengan 0, dan di sini juga ada angka 2, dan di sini juga ada angka 4. Maka kita akan mencari nilai dari X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan juga X sama dengan 4. Dengan cara mensubstitusinya ke persamaan turunan dari fx. Ya. Kita mulai yang pertama dulu, yaitu X sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan nilai X-nya itu ke dalam nilai turunan fungsi yang pertama, yaitu f aksen 0 sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 4 kali 0 ditambah 3. Hasilnya yaitu 3. Nah, karena 3 ini bilangan positif, maka kita akan tulis di sini positif. Setelah itu kita akan mencoba nilai X sama dengan 2 ya. Nah, kita memasukkan atau mensubstitusi angka 2 ini ke persamaan turunan di f aksen X. Menjadi f aksen 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 ditambah 3. Maka hasilnya yaitu min 1. Karena min 1 merupakan bilangan negatif, maka kita akan tulis di sini negatif. Nah, setelah itu kita masukkan atau kita substitusikan nilai X sama dengan 4 ke persamaan keturunan fx-nya. Menjadi f aksen 4 sama dengan 4 pangkat 2 min 4 kali 4 ditambah 3, maka hasilnya yaitu 3. Nah, angka 3 ini merupakan bilangan positif, maka kita akan tulis di sini plus. Nah, karena tadi kita sudah mendapatkan nilainya plus, min, sama plus, maka kita dapat pastikan bahwa kurvanya akan berbentuk seperti ini. Kenapa? Di sini fungsi naik karena nilai f aksen X-nya itu lebih dari 0, sedangkan di angka 3 ini merupakan fungsi turun karena nilai f aksen X-nya kurang dari 0. Maka kita akan dapatkan fungsi naik dari Y sama dengan X dikali X min 3 dipangkatkan 2 adalah f aksen X lebih dari 0, yaitu X kurang dari 1 dan X lebih dari 3. Dan kita dapatkan fungsi turun dari Y sama dengan X kali X min 3 pangkat 2 pada interval f aksen X yaitu 1 kurang dari X kurang dari 3. Dari kurva sebuah fungsi seperti nilai fungsi naik dan juga fungsi turun, ternyata masih ada lagi loh pengaplikasian fungsi lainnya seperti nilai maksimum dan minimum turunan fungsi hingga titik belok suatu kurva. Berikut merupakan contoh sebuah kurva dari sebuah fungsi. Nah, di dalam kurva ini ternyata selain memiliki nilai fungsi naik ataupun fungsi turun, ternyata ada lagi 3 titik diantaranya, yaitu yang pertama ialah titik maksimum, yaitu titiknya berada di atas, dan yang kedua yaitu titik minimum karena titiknya itu berada di paling bawah. Nah, sedangkan ada satu titik lagi yaitu titik belok, di mana dia menentukan titik belok antara kurva yang dari titik maksimum ini menuju titik minimum. Kita lihat penjelasannya, yaitu di sini disebut titik maksimum karena nilai f aksen A lebih dari 0, f aksen A kurang dari 0, sehingga FA-nya itu adalah nilai maksimum. Nah, sedangkan titik minimum adalah sebuah titik jika f aksen A kurang dari 0, f aksen A lebih dari 0, maka dikatakan FA adalah nilai minimum. Nah, sedangkan penjelasan dari titik belok ini ialah sebuah titik saat terjadinya perubahan kecengkungan fungsi. Nah, titik belok ini dapat dicari dengan cara mencari solusi dari f double aksen sama dengan 0. Jika tadi kita mencari
nilai fungsi naik dan turun serta nilai maksimum dan minimum menggunakan turunan pertama, maka kita akan mencari titik belok dengan menggunakan turunan kedua. Kalian bisa lihat contoh soalnya diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 9x min 7. Nah, nilai maksimum dari minimum serta titik belok dari fungsi tersebut bisa kalian lihat penyelesaiannya menggunakan langkah pertama, langkah kedua, dan teknik uji coba. Bisa kalian pahami? Dan selanjutnya jika sudah menentukan langkah-langkah berikut, selanjutnya mensubstitusi x sama dengan 1 dan x sama dengan 3 yang sudah didapat dalam fungsi f(x) sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan mencari titik belok dari sebuah fungsi tersebut dengan menemukan turunan dari f(x)-nya, yaitu turunan kedua. Nah, jadi setelah kita mencari turunan dari f(x)-nya yang merupakan turunan kedua dan mensubstitusinya kembali kepada persamaan fungsi awal, maka kita akan mendapatkan nilai maksimum, nilai minimum, dan juga titik belok dari fungsi tersebut. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.